Shalom, selamat pagi. Mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita bahas pada pagi ini dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Di ayat 37 kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati, ada 3 orang, yaitu seorang imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Seorang imam tugasnya melayani di bait suci. Ketika seorang imam melihat orang yang terluka, justru mempercepat langkahnya dan melewati begitu saja. Mengapa? Karena ia takut kalau orang itu sudah mati. Sebab berdasarkan peraturannya, barang siapa menyentuh orang mati dianggap najis selama 7 hari lamanya. Kalau dia menolong, akan kehilangan kesempatan untuk melakukan tugasnya di bait suci. Begitu pula dengan orang Lewi. Mereka tidak mau mengambil resiko. Tetapi berbeda dengan orang Samaria. Ketika orang Samaria melihat orang itu terluka, tergeraklah hatinya untuk memberikan pertolongan. Ia berani mengambil resiko apapun demi menolong orang lain. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kisah tentang orang Samaria sangat terkenal di dalam kalangan orang Kristen. Kisah ini sudah kita dengar berulang-ulang. Orang Samaria begitu mengasihi tanpa bertele-tele. Orang Samaria tidak hanya mengorbankan waktu dan tenaga, dia juga tidak memikirkan dirinya sendiri. Kita bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh orang Samaria. Ia mau membersihkan luka orang yang menderita, lalu dibawa ke penginapan. Bahkan ia mau membayar seluruh biaya yang dikeluarkan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dari kisah ini kita bisa melihat begitu besar kasih yang dilakukan oleh orang Samaria. Kalau kita lihat dari diri kita sendiri, kita terlalu banyak pertimbangan dan perhitungan ketika kita menolong orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa pesan yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada kita tentang orang Samaria? Yang pertama, dia tidak melihat status sosial. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun orang yang ditolong bukan orang sebangsanya, tetapi orang Samaria tidak ragu-ragu untuk menolong orang yang dirampok oleh para penyamun. Yang kedua, dia tidak mencari keuntungan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kasih yang dimiliki oleh bangsa Yahudi umumnya kasih yang saling menguntungkan, tapi tidak dengan orang Samaria. Dia rela menolong meskipun dirugikan. Yang ketiga,
Ia mau menanggung segala resiko. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika orang Samaria menolong orang Yahudi, dia tahu akan segala resiko yang akan dihadapi, namun dia tidak mempedulikannya. Berbeda dengan seorang imam dan orang Lewi, mereka takut dicela. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, aplikasi buat kita sebagai orang percaya yang dipanggil untuk saling mengasihi adalah hiduplah dalam kasih Allah dan menjadi pelaku kasih, yaitu dengan cara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.